Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 5, subtema 2 dan 3. KD 3.6. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang daftar riwayat hidup dan jenis formulir. Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasannya. Menulis riwayat hidup. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pada riwayat hidup, informasi diri yang ditulis harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk singkat. Biasanya tampak seperti formulir. Informasinya disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup dan merupakan cara penulisan riwayat hidup yang paling sering dijumpai di masyarakat. Kedua, bentuk narasi. Disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup dalam narasi ditulis menggunakan kalimat lengkap dan cenderung tampak seperti penulisan sebuah cerita. Sesuai tujuannya, riwayat hidup biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Penulisan riwayat hidup nantinya akan memudahkan penyelenggara kegiatan formulir untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Berikut ini hal-hal yang biasanya ditulis dalam riwayat hidup, antara lain: pertama, identitas diri. Meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir serta kontak yang dapat dihubungi. Kedua, riwayat pendidikan. Merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan yang meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Berikutnya yang keempat, prestasi, yang meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Dan yang kelima, keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan bermusik, berolahraga, atau dalam bidang teknologi. Sekarang, perhatikan lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya ya. Mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Yang pertama,
judul formulir, yaitu riwayat hidup. Baris berikutnya ada identitas diri yang berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat, dan tanggal lahir serta alamat. Barisan berikutnya atau susunan berikutnya adalah riwayat pendidikan yang berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Berikutnya ada bagian pengalaman bekerja, berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Nah, barisan terakhir ada bagian pernyataan pengisi formulir, yaitu berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama, dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materai. Oh iya, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri ya. Misalnya, karena kalian masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu kalian tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kalian dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, data orang tuamu, ataupun keterampilan yang kalian miliki. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda dengan orang lain. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatannya harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup dan dapat disampaikan secara lisan. Untuk memudahkanmu saat menyampaikan secara lisan, kalian dapat membuat daftar riwayat hidupmu dalam bentuk narasi sederhana. Nah, berikut ini adalah contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Riwayat hidupku. Saya Momo Cabi. Saya lahir di Papua pada tanggal 17 Agustus 2005. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Kompleks Semerbak Cinta, Blok A1, Nomor 2, Serengseng, Jakarta Barat. Saat ini, saya bersekolah di SD BIM. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Arab. Berikutnya, menceritakan riwayat hidup. Kita ingat kembali ya, riwayat hidup merupakan tulisan yang berisi informasi detail mengenai diri sendiri. Nah, tulisan tersebut dibuat untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat tersebut. Adapun informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup antara lain data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, keterampilan atau kemahiran, serta prestasi yang pernah diraih. Sampai di sini, semoga kalian telah mengetahui ya apa itu riwayat hidup dan informasi apa saja yang perlu disajikan di dalamnya. Baik, berikut ini contoh menceritakan riwayat hidup dari bentuk narasi sebelumnya, yaitu tentang riwayat hidup Momo Cabi. Nama lengkap Momo Cabi, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Papua 17 Agustus 2005, bangsa warga negara Indonesia. Alamat Kompleks Semerbak Cinta, Blok A1, Nomor 2, Serengseng, Jakarta Barat. Menerangkan dengan sesungguhnya, pendidikan pertama TK Bintang dari tahun 2010 sampai 2011.
kedua SD BIM dari tahun 2012 sampai sekarang. Prestasi yang pertama juara 1 lomba cerdas cermat sains, kedua juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, ketiga juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan yang pertama anggota koperasi sekolah, kedua anggota UKS, ketiga kursus musik, keempat kursus bahasa asing yaitu bahasa Arab. Sekarang mengidentifikasi jenis teks formulir. Yuk kita ingat kembali formulir yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Oh iya, informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Contoh formulir yang bersifat tetap yaitu formulir pengiriman barang atau formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang lainnya. Informasi yang harus diisi pada pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan kecil. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Berikutnya, mengisi formulir pengiriman barang. Setelah pembahasan sebelumnya, insya Allah kalian sudah mengetahui informasi yang terdapat dalam formulir pengiriman barang ya. Kemudian, informasi apa saja yang harus diisi? Kalian dapat mengisi formulir pengiriman barang dengan menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Perhatikan contoh pengisian formulir pengisian barang berikut ini. Yang bertempat tinggal di Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Nomor telepon Ajeng adalah 0212345567. Ajeng ingin mengirim baju ke rumah kakek sebanyak 4 potong dengan berat 1,1 kg. Nama kakek Ajeng adalah Darmawan dan beralamat di Jalan Gedong Kuning 132, Kota Gede, Yogyakarta. Nomor telepon kakek adalah 088123452345. Nah, untuk pengisian formulir pengiriman barangnya, silakan kalian simak ya. Lihat dengan saksama penulisannya pada gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagaimana sih cara mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Lembar jawaban komputer digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kita kenali dulu ya, apa itu lembar jawaban komputer LJK, yaitu formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK itu memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dengan LJK, waktu yang dibutuhkan sedikit
sehingga lebih efektif. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut ini. Pertama, petunjuk. Kedua, nama peserta ujian. 3, nomor peserta ujian. 4, tanggal lahir peserta ujian. 5, nama mata ujian. Keenam, tanggal ujian. Ketujuh, tanda tangan peserta. Jadi nanti kalian sudah harus bisa membuat tanda tangan sendiri ya. Lalu yang terakhir, pilihan ganda untuk jawabannya. Bentuk LJK ada yang kolomnya bersusun ke bawah, juga yang kolomnya bersusun ke samping. Coba kalian ingat kembali perbedaan dan persamaan LJK dengan formulir lain yang sudah kalian pelajari. Adakah perbedaannya? Pasti ada perbedaannya ya antara LJK dengan formulir. LJK merupakan lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya nanti akan diperiksa oleh alat pemindai. Sedangkan formulir merupakan lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Cara mengisi LJK bermacam-macam. Ada yang diarsir dan ada pula yang disilang. Berikut ini langkah-langkah mengisi LJK ujian saringan masuk atau USM. Pertama, untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Karena jika pensilnya runcing, dapat merusak LJK. Langkah kedua, setelah itu periksa LJK, apakah ada bagian yang rusak atau tidak. Yang ketiga, jika tidak ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian sesuai yang sudah dijadwalkan. Keempat, setelah mengisi mata ujian, kalian dapat mulai mengerjakan soal ujian. Ingat ya, baca soal ujiannya dengan teliti. Demikian penyampaian materi hari ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.